Linguistic analysis. Jadi terakhir kita sudah melihat riwayat yang rada aneh dari Wittgenstein ya. Nah, sekarang kita akan melihat pokok pikirannya yang terbagi dalam dua periode, katakanlah begitu. Kita sebut saja Wittgenstein ke-1 dan Wittgenstein kedua. Oke, kita mulai dari Wittgenstein ke-1. Gagasan pokok, ya sebetulnya dasarnya melanjutkan pemikiran dari Bertrand Russell. Melanjutkan dasarnya adalah yang disebut sebagai atomisme logis. Dari Bertrand Russell. Gurunya dia. Atomisme logis dari Bertrand Russell. Yang kira-kira begini, apa garis besarnya itu bahwa segala pemikiran logis itu kan berupa kalimat ya. Dan kalimat itu bisa dianalisis, bisa dipecah-pecah ke dalam bentuk yang paling kecilnya gitu. Ke dalam bentuk yang paling kecilnya. Dari situ segala hal bisa dijelaskan. Atom, tahu kan atom ya dirinci ke apa namanya? Ke tingkat yang paling kecilnya gitu. Jadi segala hal bisa diuraikan berdasarkan unsur terkecilnya itu. Dan dalam hal ini dikaitkan pada logika. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi pada Wittgenstein ke-1 itu menjadi lebih spesifik. Ini terdapat dalam bukunya Tractatus Logico Philosophicus. Tractatus Logico Philosophicus. Jadi traktat mengenai logika filosofis. Ringkasan idenya itu begini. Seperti dia bilang sendiri, ringkasan ide dari buku ini adalah yang dia sebutkan sebagai what can be said at all can be said clearly. What can be said at all can be said clearly. Jadi tentang segala hal yang bisa diperkatakan, maka itu haruslah bisa diperkatakan dengan sangat jelas, gitu ya. And what we cannot talk about, and what we cannot talk about, we must pass over in silence. Intinya itu gitu. Jadi untuk hal-hal yang memang bisa diperkatakan, itu harus bisa diperkatakan dengan sangat jelas gamblang, gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang memang tidak bisa diperkatakan, ya biarkan, nggak usah diomongin. Gitu kan ya. Nanti itu dia menyebut beberapa hal yang pada dasarnya tidak bisa diperkatakan, antara soal Tuhan, soal kayak gitu-gitu ya. Dan tentang itu kita nggak usah ngomong, gitu loh. Artinya teologi, metafisika dan segala macam itu nanti itu kan kita nggak tahu, nggak bisa diomongin, gitu. Artinya kita mau bicara makna hidup yang kayak apa gitu, yang sedalam apa, kita nggak bisa ngomong di situ. Ya udah, pass it over in silence, artinya lewatkan aja. Dan kita mesti merelakannya dalam sunyi gitu loh, nggak usah ngomong gitu.
Ya, agak ekstrim. Persisnya begini, apa yang disebut picture theory itu pada Wittgenstein 1 itu. Picture theory. Maksudnya adalah bahwa bahasa itu menggambarkan realitas. Bahasa boleh dibilang adalah gambar realitas. Gitu. Bahasa itu gambar realitas. Jadi, tapi yang aneh adalah bagi dia itu tuh dalam arti harafiah ya, bukan arti metafor, kiasan gitu kan ya. Kan kalau gambar realitas gitu kan, misalnya kursi, kata kursi itu gambarnya realitas kursi, dan buat kita ya itu kan cuma ungkapan. Buat dia memang rada aneh, itu tuh menampilkan realitas, wujud realitas itu gitu. Bahasa adalah gambar realitas. Nah, yang disebut makna kemudian dalam kerangka ini, yang namanya makna adalah gambaran keadaan faktual melalui bahasa. Gambaran keadaan faktual melalui bahasa. Dia tuh membayangkan gini, terutama dalam hal ini keadaan faktual ya, bahwa bahasa itu melukiskan fakta, persis seperti gini dia membayangkannya itu. Kalau kamu melukiskan situasi kecelakaan mobil atau kecelakaan kendaraan di lalu lintas ya, di jalanan, yang ada di dekat kamu apa? Korek api sama kapur ini misalnya gitu ya. Kamu anggap ini mobil gitu kan ya. Nah, mobil gue di sini gitu ya, korek api di sini, dan itu gitu ya. Nah, gitu kan keadaannya. Nah, gambar realitas bahasa tuh kayak gitu dia bayangkan. Kayak apa ya? Yang buat saya sebenarnya metafor, perumpamaan kan itu, pakai korek api segala macam. Tapi buat dia tuh gambar gitu. Ya, jadi gambaran keadaan faktual. Nah, maksud dia segala ucapan kita, segala ucapan itu mengandung proposisi elementer. Nah, ini gema dari atomisme logis ya, bahwa semua yang kita ucapkan itu mempunyai proposisi elementer, proposisi atomik. Dan proposisi elementer itu, saya juga aneh kenapa mesti disebut proposisi. Sebetulnya adalah nama-nama. Nama-nama itu adalah unsur atomik dari setiap kalimat. Nama ini yang disebut proposisi elementer itu unsur atomik yang menunjukkan objek. Nama kursi, nama gelas, nama apa gitu kan ya. Jadi nama itu sendiri belum bermakna karena yang bermakna itu adalah proposisi. Tahu nggak proposisi? Proposisi itu kalimat ya. Makna itu sendiri muncul dari proposisi sih katanya. Makna
timbul dari proposisi. Timbul dari proposisi yang menggambarkan state of affairs. Situasi-situasi keadaan faktual, proposisi-proposisi itu. Jadi nanti ujungnya sebenarnya gini, bahwa kalimat-kalimat yang bermakna adalah yang langsung menunjukkan fakta, gitu loh, kira-kira gampangannya itu. Jadi omongan bahwa misalnya alam semesta ini diciptakan oleh penyebab pertama yang pada dirinya sendiri tidak disebabkan, dan kayak gitu-gitu, omongan filosofis metafisika gitu kan ya, Aristotelian gitu. Itu apa tidak menunjukkan makna fakta apapun gitu kan ya, tidak bermakna. Kalau omongan seperti ini, kalimat seperti ini, tadi pagi jam 8 saya melihat misalnya apa ya, kucing yang tergilas di jalanan nyaris rata tanah gitu. Nah itu saya bisa menunjukkan faktanya kan. Nah itu bermakna. Jadi kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan fakta atau objek tertentu tidak dianggap bermakna. Nah itu seperti itu nantinya. Nah ini adalah dia membayangkan bagaikan peta dengan ininya, dengan peta sebuah kota dan kotanya gitu ya, atau bagaikan partitur dengan musiknya. Peta dengan kota atau partitur dengan musiknya. Kalimat itu gambar dalam arti ini nih. Mungkin kalau lebih jelas lagi sebenarnya kali musik ya. Musik itu pendengaran ya, secara visual nggak bisa dilihat ya. Tapi itu lantas tergambarkan di dalam not di partitur. Barangkali itu lebih jelas gitu. Kota sebagai keseluruhan juga barangkali kita susah ngegrip. Kalau ngelihatnya juga nggak bisa kita. Tapi begitu ngelihat peta, nah baru state of affairs-nya, situasinya gitu, ketahuan. Itu yang dia bayangkan. Meskipun memang ada juga sih kata-kata yang tidak menunjukkan objek dalam realitas, tapi perlu gitu. Ada juga kata-kata yang tidak menunjukkan objek tapi perlu untuk membentuk proposisi. Yang dia sebut sebagai logical constants-nya. Misalnya tidak, kata tidak, atas dan, atau, kalau, maka, dan sebagainya itu. Ini memang itu tidak menunjuk objek kata-kata itu, tapi perlu. Ini disebut oleh dia logical constants yang memungkinkan konstruksi proposisi logis. Ini adalah logical constants. Artinya selain nama dalam arti unsur elementer berupa nama-nama tadi, ada juga sih kata-kata yang tidak menunjukkan objek tertentu, tapi perlu. Dan dia bahkan akhirnya menyebut juga, ada juga bahkan proposisi-proposisi yang tidak menggambarkan realitas gitu, tapi kadang-kadang dalam sisi tertentu memang diperlukan, tapi memang tidak memotret realitas. Jadi bukan hanya ada kata-kata yang tak menunjuk objek, ada juga kalimat, proposisi yang tidak menunjukkan fakta, menggambarkan state of affairs.
tapi perlu. Yaitu, ini yang kemudian menjadi terkenal omongan ini, bentuk kalimat yang tautologis. Pertama, tautologis. Artinya kalimat-kalimat yang bersifat tautologis. Tautologis itu seperti mengatakan sesuatu, tapi sebenarnya tidak mengatakan sesuatu. Misalnya, hari ini pasti hujan atau tidak sama sekali. Atau gini, kamu jadi anak filsafat, hanya ada 2 kemungkinan untuk kamu. Atau kamu gagal, atau kamu sukses gitu kan. Ya, itu mah semua orang juga bisa ngomong gitu kan. Jadi nggak ada gitu kan. Itu seperti mengatakan sesuatu, tapi sebetulnya nggak ada isinya gitu kan. Kayak gitu. Sama juga kalau orang meramal, nanti sore ini hanya 2 kemungkinan, atau hujan atau tidak hujan sama sekali. Ya, ngapain gitu? Itu it doesn't say anything, tidak melukiskan apapun, gitu. Nah, banyak kali maksud dia tuh omongan-omongan teologis dan metafisik itu suka ada gitu-gitunya. Seperti mengatakan sesuatu, tapi kalau dilacak-lacak ini ngomong apa sih sebenarnya gitu. Nggak jelas gitu. Nah, itu tautologis, jadi istilahnya tautologis. Kalimat-kalimat yang seperti mengatakan sesuatu tapi sebetulnya tidak mengatakan sesuatu yang berarti gitu. Atau kontradiksi. Yang kedua adalah kontradiksi kalau dalam kasus tadi bukan atau kontradiksi itu tadi ya. Jadi kalau tadi hanya ada 2 kemungkinan kamu belajar filsafat gitu. Kalau tadi atau kamu berhasil atau kamu gagal gitu. Nah, ini kamu berhasil sekaligus gagal gitu. Nah, itu tuh kamu jadi mahasiswa filsafat hanya 1 kemungkinan kamu gagal sekaligus berhasil. Nah, itu kontradiksi. Atau hari ini akan hujan dan tidak hujan. Nah, itu kan bagaimana? Itu kontradiksi. Kadang-kadang perlu di wilayah permainan hanya permainan logika. Memang ini nonsens. Tapi untuk melatih dan mempertajam mana yang logis, mana tidak logis dan segala macam itu sebagai permainan logika itu oke. Gitu. Tapi ya benar-benar hanya untuk melatih daya pikir aja gitu kan ya. Nah, ini kemudian yang menarik adalah bahwa di dalam kerangka seperti ini, dalam kerangka pemikiran bahasa seperti ini, tugas filsafat itu apa? Untuk dia, tugas filsafat adalah yaitu untuk menjelaskan apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak bisa dikatakan dalam dunia pengetahuan kita. Apa yang bisa dikatakan dan apa yang tak bisa dikatakan. Nah, seperti tadi, yang bisa dikatakan itu, yang bisa dikatakan adalah hanya yang faktual. Yang bisa dikatakan itu hanya yang faktual. Yang jelas-jelas menunjukkan fakta, seperti tadi saya bilang ketika ada kalimat tadi pagi kucing tergilas mobil di jalanan jam sekian. Nah, itu tuh fakta. Fakta itu hanya itu yang bisa diperkatakan. Yang penting adalah konsekuensi dari ini, segala omongan yang tidak faktual, tidak empiris faktual, seperti tadi saya bilang teologi, metafisika dan segala macam, itu tidak bermakna. Gitu. Konsekuensinya metafisika
itu ngomong di wilayah yang tak bisa dikatakan sebenarnya. Dan nggak ada faktanya gitu ya. Jadi metafisika itu termasuk adalah omongan-omongan dan juga teologi, barangkali juga mistik, barangkali juga mistiknya dunia kamu. Segala omongan yang terlalu tinggi tentang Tuhan dan segala macam itu gitu ya. Itu untuk dia bukan fakta, dan karena itu siapapun yang berminat mistik-mistikan gitu, kalau menurut Wittgenstein itu omong kosong semuanya, nggak ada maknanya gitu. Atau tanpa makna. Ya barangkali omong kosong terlalu tajam ya, tidak ada maknanya, tidak ada maknanya kan. Nah cuman dia memang tidak sesadis itu, dan dia bilang akhirnya, tapi memang sih ada hal-hal yang bisa dikatakan jelas itu, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diperkatakan. Mereka itu menunjukkan batas-batas bahasa gitu ya, yang tidak bisa diperkatakan itu. Dan dia sendiri bilang sih bahwa ada hal-hal yang tak bisa diperkatakan. Dan tentang ini dia bilang they make themselves manifest. Apa artinya? They make themselves manifest. They are what is mystical. Dia tidak membenci dunia mistik gitu ya. Sebetulnya tidak membenci dunia mistik, cuman tentang itu jangan terlalu sok tahu lah, jangan sok ya, cerewet dengan segala rumusan gitu maksudnya. Itu memang kita nggak bisa ngomong wilayah mistik mah. Gitu. Ya paling dia bilang itu tadi, they make themselves manifest, artinya ya dia akan mewujudkan, menampilkan dirinya sendiri. Dia akan menampilkan dirinya sendiri, itu aja gitu ya. They make themselves manifest. Dan inilah batas-batas bahasa memang di wilayah situ. Hanya dia memberi rincian lagi di kemudian hari, dan ini yang menarik. Hal-hal yang tak bisa diperkatakan itu persisnya kalau menurut versi dia adalah satu, subjek. Tentang subjek ini kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa logikanya? Logikanya begini, bahwa bahasa itu kan gambar dunia ya, gambar dunia. Bahasa itu adalah gambar dunia, dan subjek itu yang menggunakan bahasa. Maka bahasa tidak bisa menggambarkan subjek, karena subjek ini yang menggunakan bahasa gitu. Artinya si subjek itu di luar bahasa, gitu loh. Jadi dia membayangkan gini, subjek itu seperti mata, nggak bisa ngelihat mata, gitu loh maksudnya. Nangkep ya? Nggak pakai, asal jangan pakai cermin gitu kan ya. Subjek ini adalah dia yang menggunakan bahasa untuk lihat dunia. Kira-kira seperti itu. Dia menggunakan bahasa untuk melihat dunia. Nah, tapi tentang si subjek sendiri yang menggunakan bahasa itu kita nggak bisa bicara apa. Bahasa itu bicara mengenai dunia, tidak bicara mengenai saya. Ini bagaikan mata tak bisa melihat mata. Mata tak bisa melihat mata, dia hanya bisa melihat keluar dari mata, gitu maksudnya.
Jadi di situ bahasa nggak bisa ngelihat si penggunanya. Jadi kalau ini bahasa cuma ngelihat sono, nggak bisa ngelihat sini, gitu loh. Kita menggunakan ini. Bahasa sebenarnya ibarat mata, dan mata tidak bisa melihat mata itu sendiri. Oke, subjek, tentang diri sendiri kita nggak bisa ngomong. Padahal hampir seluruh sejarah filsafat modern bicara mengenai subjek ya. Sejak Descartes kan ya kan? Filsafat modern itu selalu subject centered, selalu berpusat pada subjek. Kata Descartes apa? Diktumnya apa? Diktum dari Descartes apa? Ya kan? Cogito ergo sum. Cogito, saya yang mikir gitu. Terus bicara banyak sekali mengenai subjek sesudah itu. Immanuel Kant dan segala macam itu bicara banyak mengenai subjek. Dan pendeknya, hampir seluruh tradisi filsafat barat modern itu sok tahu mengenai subjek gitu loh. Dan itu kalau untuk Wittgenstein tidak bagus, gitu. Karena bahasa sebenarnya nggak bisa ngomongin subjek. Mulai berasa aneh gitu kan ya. Bahwa tradisi ini dengan demikian filsafat Barat itu ganjil kalau di mata dia jadinya. Filsafat Barat yang subject centered. Filsafat Barat yang berfokus, berpusat pada subjek itu, dengan demikian menjadi aneh. Itu satu yang tidak bisa dibicarakan oleh bahasa. Yang kedua adalah kematian. Kematian. Kenapa? Karena kematian itu kan batasnya dunia. Artinya dia di luar dunia. Kan? Kematian itu kan batasnya dunia. Batas dunia kehidupan ini. Artinya dia tidak termasuk dalam dunia. Artinya tidak bisa dipotret oleh bahasa juga. Gitu. Karena bahasa cuma bisa memotret dunia. Kematian. Sebab dia bukan bagian dari dunia. Dia batas dunia. Kebayangin secara mikir kayak gini tuh. Menurut kamu sebetulnya kematian itu termasuk dalam dunia atau ketika dunia habis gitu? Bayangan ide gitu kan. Kita dunia habis, tapi apa yang dimaksud dunia juga gitu kan? Sebenarnya kita bisa memperdebatkan itu. Apa yang dimaksud dengan dunia? Dunia itu dalam kalau dilihat dari pemikiran Wittgenstein ini berarti dunia itu apa? Apa? Bukan, apa? Medan pengalaman ya, medan pengalaman sebetulnya, medan pengalaman. Ketika kita mati, seluruh pengalaman selesai kalau di bayangan dia. Seluruh pengalaman sudah berakhir, dan di situ juga batas dunia kita, batas pengalaman atas dunia ini. Nah itu sebenarnya ya gimana ya? Ada yang tidak setuju pada ini, bahwa kematian tidak termasuk dalam dunia. Kematian itu termasuk dalam dunia atau enggak ya? Come on. Kok dia pikir di luar dunia? Kalau saya sih pemikiran saya komentar aja. Ya ketika ada di dunia berarti pengalaman kamu itu semakin nyata. Tapi ketika kamu udah nggak ada, berarti kan soal beradanya dan nggak beradanya. Ketika kamu berarti kan berada di luar dunia ketika kamu ada. Berarti ketika sudah tidak ada, nah, gitu. Sudah tidak ada. Dunia berarti medan keberadaan, gitu kan ya? Faktanya kan tadi kan faktanya. Bahwa yang bermakna itu sesuai dengan faktual kamu ada di dunia, tapi ketika kamu udah live it, udah nggak ada di dunia, berarti kan ngapain ngomongin soal mati? Udah nggak ada kok, udah nggak ada selesai. Ya, ada memang sederhana itu bisa ya. Artinya yang real itu adalah yang ada. Dan ketika mati berarti sudah tidak ada.
Artinya kita lupakan semua omongan metafisik, kan dia memang nggak suka metafisik. Artinya menurut dia metafisik, oh ya, tapi kan ruh masih jalan, masih ada gitu kan, dan pengalaman kita tidak berhenti, itu kan kata kamu yang rahib-rahib gitu kan ya. Kalau kita membatasi ke yang ada, memang betul ada versi dia gitu kan ya, memang dia di luar dunia, dalam arti di luar keberadaan yang kita pahami. Baik, dia batas dunia. Sekarang masih ada lagi. Yang ketiga, Tuhan. Tentang Tuhan kita juga nggak bisa ngomong. Dan itu juga batas bahasa. Dia bilang tuh gini, kalaupun Tuhan itu ada, yang kita kan nggak tahu ya, kaitannya dengan itu. Kalaupun Tuhan itu ada, maka dia harusnya di luar adanya dunia ini dong. Namanya juga Tuhan dong, yang bikin dunia gitu kan ya. Yang kalau yang bikin berarti harusnya di luar dong. Nah, kalau di luar dunia kita nggak bisa ngomong. Gitu loh. Tuhan, kalaupun Tuhan ada, haruslah di luar dunia. Haruslah di luar dunia. Dan kejadian-kejadian yang biasa dianggap dalam dunia religius itu campur tangan Tuhan, itu juga kalau untuk dia nggak mungkin. Kenapa ya? Jadi mujizat segala macam kayak gitu-gitu tuh, oh, ini berkat Tuhan segala macam. Untuk dia tuh kagak, nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Kenapa ya? Apa? Ya, dalam arti kalau memang itu ada campur tangan Tuhan dan segala macam dalam peristiwa sehari, berarti dia bagian dari dunia dong, gitu kan ya. Dia bekerja secara duniawi, gitu kan ya. Dan itu nggak mungkin. Kalau dia di luar dunia, dia tidak bisa bekerja secara duniawi seperti itu, pakai hukum-hukum dunia terus bikin mujizat sekali gitu. Nggak bisa. Jadi nggak mungkin ada campur tangan. Eksentrik sekali orang ini gitu ya. Jadi nggak mungkin ada campur tangan gitu. Artinya kalau ada mujizat dan sebagainya itu, dia bekerja sebagai sesuatu di dunia gitu loh maksudnya. Dia bekerja sebagai sesuatu di dunia. Jadi maksudnya campur tangan Tuhan juga tidak mungkin. Campur tangan Tuhan pun tidak mungkin, sebab kalau kita mengakui ada campur tangan Tuhan, sekali lagi dia berarti bekerja sebagai sesuatu bagian dari dunia. Gitu. Tiba-tiba kamu sakit kanker parah gitu, tiba-tiba entah gimana dalam sekejap kamu misalnya minum air apa gitu ya, dari mana ya, dari mana, air apa ya, dari Lourdes atau dari Zam-Zam atau apapun lah seperti itu. Tiba-tiba kamu sembuh, berarti dia bekerja sebagai air gitu misalnya gitu kan ya. Ya nggak mungkin lah, berarti Tuhan bekerja sebagai suatu bagian dari dunia, nggak mungkin kalau untuk dia harus tetap lain, tetap beda. Dan karena dia beda, kita nggak bisa ngomong. Ya ajaib lah orang ini. Ya itu sebabnya nanti sebenarnya dia juga yang lebih tragis adalah yang terakhir ini, yang nomor 4. Yang nomor 4, yang tidak bisa diperkatakan oleh bahasa adalah bahasa sendiri. Sebab bahasa mencerminkan dunia dan dia tidak bisa mencerminkan dirinya sendiri, gitu. Jadi bahasa mencerminkan dunia tapi tidak bisa mencerminkan dirinya sendiri.
agak mirip-mirip subjek tadi ya. Persis seperti cermin tidak bisa mencerminkan dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa ngomong apapun mengenai bahasa dari sudut itu. Terus ajaibnya, kalau gitu seluruh omongan Wittgenstein ini dalam buku Tractatus Logico-Philosophicus tentang bahasa tidak bermakna sama sekali. Gitu. Itu konsekuensi logis, dan dia tahu itu, dia sebut itu di ujungnya, di akhir buku itu dia bilang, nah siapapun yang sudah membaca buku ini akhirnya akan tahu semua omongan gue gombal gitu. Tapi gini, tapi maksudnya, tapi dia bilang sekurang-kurangnya gini, kamu mesti bayangin buku dia itu katanya kayak anak tangga. Begitu kamu sampai ke atas, ya tendang aja tangganya gitu loh. Tapi kamu sampai ke atas kan, gitu kan. Maksudnya gitu. Lewat buku itu, kamu kan sampai pada kesadaran tertentu tentang batas bahasan segala macam gitu. Tapi bahwa akhirnya, ya, semua omongan ini gombal gitu ya, nggak ada maknanya gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya lu udah sampai ke sesuatu kesadaran baru. Jadi kayak ibarat naik tangga, sudah sampai di atas, tangganya tendang sebagai tidak bermakna. Oh, gitu. Maka seluruh filsafat dalam Tractatus menjadi tidak bermakna. Tidak bermakna. Dan kalau orang sampai pada situ, berarti orang sudah mengerti katanya. Sudah mengerti duduk perkaranya. Memang nyentrik sekali apa Wittgenstein itu. Tapi karena itu kemudian dia berubah. Karena ya dia juga sadar, katanya nggak bisa ngomong mengenai bahasa, tapi gue ngotot gitu kan ya. Bahasa itu harus faktual, makna itu harus faktual. Itu atas hak apa? Ini sama omong kosongnya dengan bahasa teologis dan bahasa apa namanya, metafisika dan segala macam gitu kan ya. Ya. Jadi seluruh filsafat dalam Tractatus menjadi tidak bermakna, dan ini disadari sekali oleh Wittgenstein. Dan itu sebabnya dia berubah ke cara berpikir yang berbeda, yaitu Wittgenstein kedua. Dalam periode yang kedua jadi lain ngelihatnya.